Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Morisha Kaila dari kelas 11 IPS 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video saya mengenai Samudra Pasai. Disimak baik-baik ya videonya. Terima kasih. Tahukah kamu, Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11 oleh Ngurah Khair. Letaknya berada di pesisir timur Laut Aceh. Menurut catatan sejarah, Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai terdiri atas dua dinasti. Yang pertama ada dinasti Merah Khair dan yang kedua adalah dinasti Merah Silu. Dinasti Merah Khair. Mengapa dinamakan dinasti Merah Khair? Karena pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair. Kemudian Merah Khair mendapat gelar Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Pengganti Merah Khair adalah Maharaja Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Maharaja Mansur Shah kemudian digantikan oleh Maharaja Gisyasyuddin Shah. Kemudian digantikan lagi oleh Merah-No. Merah-Noe dikenal dengan sebutan Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil yang berasal dari Mesir. Merah-No tidak memiliki keturunan. Kemudian Samudra Pasai mengalami kemunduran sehingga terjadi perebutan kekuasaan setelah meninggalnya Merah-Noe. Kemudian dinasti Merah Silu didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh, keturunan Raja Perlak sekarang Malaysia. Sistem pemerintahan serta armada darat dan laut kerajaan terstruktur. Kerajaan mengalami kemakmuran, kemudian pembukaan pelabuhan Pasai. Hubungan kerajaan Samudra Pasai dan Perlak berjalan harmonis. Merah Silu menikahi Putri Ganggangsari yang merupakan anak Raja Perlak. Merah Silu berhasil memperkuat pengaruh kerajaan Samudra Pasai yang mendominasi pantai timur Aceh dan menciptakan kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Pada dinasti Merah Silu, raja-raja yang selanjutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir yang memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. Kemudian Sultan Mahmud Malik Zahir yang memerintah pada tahun 1326 sampai 1345. Kemudian Sultan Mansur Malik Zahir yang memerintah pada tahun 1345 sampai 1346 Masehi. Kemudian Sultan Ahmad Malik Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Dan ada Sultan Zainal Abidin. Baik, kita akan membahas mengenai Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin memerintah pada tahun 1383 sampai 1405. Kekuasaan kerajaan meliputi daerah Kedah di Semenanjung Malaya. Sultan Zainal Abidin sangat aktif menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Kehidupan politik Samudra Pasai. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan yang dibantu dengan pejabat-pejabat istana lainnya, seperti menteri, halubalang, hingga pandita. Kerajaan Perlak menggabungkan diri dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya kehidupan ekonomi Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri menghasilkan komoditas perdagangan ekspor seperti lada, sutra, kapur barus, dan banyak barang lainnya. Karena pelabuhannya menjadi pengumpul berbagai barang dari banyak daerah. Setiap tahunnya, Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar loh.
Dan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi Samudra Pasai adalah letak geografisnya yang senantiasa dilewati pelayaran dan perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka sejak awal Masehi. Kemudian kehidupan sosial budaya Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Kemudian ada peninggalan-peninggalan Samudra Pasai, diantaranya ada lonceng Cakradonya, ada dirham, makam Sultan Malik Al-Soleh, makam Sultanah Nahrasyah. Kemudian ada hikayat Raja Pasai. Masa kejayaan Samudra Pasai. Samudra Pasai mengalami masa kejayaan pada tahun 1326 Masehi. Pada tampuk kepemimpinan Samudra Pasai diteruskan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Karena letaknya strategis di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional hasil lada yang meningkat, yang kekayaan alam yang melimpah, serta Samudra Pasai selalu meningkatkan hubungan dagang dengan Cina dan India. Kemudian masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai dikarenakan yang pertama, Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi, Patih Majapahit Gajah Mada menyerang Samudra Pasai. Dan yang kedua, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Yang ketiga, setelah Sultan Malik At-Tahir meninggal, tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Dan yang keempat, terjadi perebutan kekuasaan yakni pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada masa Sultan Zainal Abidin Bahian Syah Malik Al-Tahir yang sebagian diperoleh dari berita-berita Cina. Dan yang terakhir, serangan bangsa Portugis yang memanfaatkan konflik intern yang terjadi saat itu. Demikian presentasi video tentang Samudra Pasai dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.